everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway, saya sudah kembali ke habitat asal saya sudah kembali ke rumah. Lalu kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan Bitcoin. Anyway, buat teman-teman, saya pengen kasih informasi aja bagi teman-teman yang ingin bergabung di dalam grup free, silakan klik di bagian deskripsi. Kalian bisa ketemukan ada link di situ. Kalian bisa isi data kalian dan nantinya akan kalian klik submit. Setelah kalian klik submit, itu kalian bisa langsung masuk ke dalam grupnya karena di situ ada link untuk bergabung ke dalam grupnya. Nah, kenapa sih kalian harus isi data? Karena nanti rencananya data itu akan kita pakai untuk giveaway lah guys. Kurang lebih seperti itu. Oke? Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan konten video kita, yaitu Bitcoin. Nah, Bitcoin hari ini mengalami rally yang cukup kuat ya, cukup strong. Sebenarnya kalau lihat dari time frame daily ini agak-agak mencurigakan. Kenapa mencurigakan? Karena balik lagi guys, volume yang masuk ke dalam market itu nggak ada. Oke? Jadi apakah ini adalah penguatan yang memang signifikan atau mungkin bisa dikatakan sebagai manipulasi atau fake breakout maybe atau mungkin bull trap ya dan lain sebagainya. Tapi let's say oke lah. Kita let's say kesampingkan masalah volume tersebut ya. Yang pasti adalah satu guys, yang paling penting, kita berhasil take out exponential moving average 21. For the first time ya, dari beberapa pergerakan yang terakhir, kita ngelihat terakhir itu sebenarnya gini. Terakhir itu yang saya maksud adalah di kisaran ini ya, itu tanggal 14 Juni, 15 Juni 2021. Dan kita pernah ngelewatin exponential moving average 21, tapi langsung balik lagi di next day-nya, dan itu di kisaran 30 Juni. Hal serupa terjadi juga pada tanggal 4 Juli 2021, next day-nya tanggal 5 kita langsung balik lagi ke bawah exponential moving average 21. Dan terakhir 11 Juli itu kita sempat ngetes, tapi kita failed, gagal untuk close di atas level itu dan langsung balik ke istilahnya ke bawah exponential moving average 21 lagi. Nah, untuk saat ini kita ngelihat closingnya firm ya, strong banget ini closingnya, dan hari ini kita tersideways di kisaran area exponential moving average 34 yang juga sebelumnya pernah terjadi. Oke, before akhirnya balik lagi ke dalam, kalian boleh lihat ya, itu pernah terjadi juga, dan kalian sadari breakout yang terjadi di kisaran area tersebut itu juga sama tanpa volume. Oke, volume sebelumnya lebih signifikan guys di kisaran area ini, tapi yang nextnya itu malah lebih rendah. Jadi kita perlu antisipasi, apalagi kan kita memasuki weekend, dan kalian tahu weekend itu biasanya bagi sebagian orang katanya sih keramat ya, artinya cenderung terjadi yang namanya koreksi atau pullback. Nah, satu hal penting yang menurut saya cukup oke adalah kita berhasil close di atas level 61,8% Fibonacci yang terakhir, dan itu berarti di kisaran $33.438 pada area tersebut. Kita berhasil close di atas level itu dan manage untuk bertahan at least untuk hari ini guys ya. Kita kelihatannya dalam 9 jam ke depan ya memang sih masih bisa terjadi, apapun bisa terjadi gitu. Tapi tampak sih kita kelihatannya mempertahankan kisaran level tersebut. Which means kalau misalkan ini saya extend dalam bentuk garis ini ya, support line, kalian boleh lihat ini sebelumnya support penting. Oke, ini support penting di kisaran area ini. Kita pernah false breakout juga di area ini sebelum akhirnya benar-benar terjadi breakout dan terjadi penurunan yang cukup dalam gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi close di atas level tersebut. Jadi saya rasa cukup oke untuk kita lihat saat ini, di mana kisaran level 33.500 itu merupakan level support pentingnya kita. Dan yang perlu diantisipasi berikutnya itu adalah di kisaran area $34.300 ya. Area tersebut merupakan resistance atau support bagi beberapa pergerakan yang lalu. Kalian boleh lihat dari pergerakan ini. Sorry, kegeser sedikit guys. Nah, kalian boleh lihat dari pergerakan yang ini. Oke, lalu pergerakan yang ini juga sama juga di sini ya, sekaligus exponential moving average 21. Jadi memang 34.300 atau saya boleh bulatkan jadi 34.500 area tersebut berpotensi menjadi next resistance kita. Oke, so ini saya hilangkan terlebih dahulu. Nanti kita akan masukkan ke dalam time frame yang lebih kecil untuk kalian bisa lihat lebih jelas lagi. Nah, lalu untuk pergerakan saat ini kita lihat dia juga successfully close di atas falling wedge pattern ya, yang terbentuk pada beberapa saat lalu.
Lalu di bagian bawahnya juga kalian bisa lihat ini ada supportnya yang menahan memang pergerakannya dia sekaligus membentuk semacam falling wedge pattern. Selain itu, selain daripada si falling wedge patternnya, kalian juga lihat kita finally close di atas level descending channelnya dan juga exponential moving average 21. Itu sebenarnya poin penting yang perlu kita note saat ini, karena ini sudah saya bahas dari beberapa video yang lalu bahwa kita kalau mau ngelihat bullishnya itu memegang kontrol kembali atau mau mengambil kembali momentum, dia harus close di atas level ini. Dan itu yang perlu kita perhatikan saat ini gitu ya. Nextnya adalah 50% retracement di kisaran area 34.900. Ini juga menurut saya area penting untuk kita perhatikan nextnya. Oke, nah itu untuk time frame daily. Lalu untuk time frame hourly-nya atau 4 jamnya, tadi sudah saya ini ya 34.300 levelnya sudah saya masukkan ke dalam chart. Jadi kita tinggal update aja seputaran pergerakannya. Jadi kalau kalian lihat pergerakan-pergerakan kayak gini, jangan pusing ya, karena balik lagi kita patokan kan time frame besar. Kalau time frame besar pernah menunjukkan adanya fake out atau false breakout, berarti ya itu bisa menjadi istilahnya kalau kita bilang noise untuk time frame yang lebih kecil. Sometimes itu bisa jadi pengaruh juga untuk kita menentukan next move-nya gitu. Nah, hal yang menurut saya menarik adalah kemarin itu kan terjadi yang namanya head and shoulders ya guys. Head and shoulders pada time frame kecil, lalu secara relative strength index sendiri menunjukkan adanya potensi semacam bearish divergence pada kisaran area tersebut. Namun market berkata lain guys ya. Yang ada dia malah breakout di kisaran level ini dan akhirnya penguatan signifikan sampai di kisaran sekarang level $33.800. Walaupun saat ini kita juga melihat adanya potensi lagi bearish divergence, menurut saya masih ada kemungkinan kok guys kita malah jadi kepantul lagi seperti kondisi kemarin gitu ya. Karena mengingat menurut saya ini momentum buyernya sangat strong sekali. Berdasarkan perhitungan momentum yang saya lakukan ini sangat strong sekali dan dia berkali-kali mempertahankan level-level yang menurut saya itu cukup penting. Salah satunya adalah di kisaran area ini ya, area yang saya tandai dengan kotak kuning ini. Karena memang secara trend line atau bukan trend line sih, support line sebelumnya kita memang ada support di kisaran level 32.198 atau 32.200. Jadi yang terjadi kemarin pasca dia breakout si trend line itu ya, oke, ini pasca di breakout trendline itu, kita hold di atas level itu berkali-kali, retest, even terlihat seperti dia mau breakdown dari si level support itu, malah terjadi pantulan gitu. Jadi ini bisa juga berupa bear trap kalau kita bilang ya. Jadi orang berasa bahwa oke, kita tampaknya terreject kembali oleh si resistance di kisaran area ini. Oke. Kita tampak memang seperti terreject di kisaran level tersebut. Namun ternyata yang terjadi itu adalah bull trap atau bear trap di kisaran area ini gitu. The moment orang-orang mulai entry short gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tahu juga kemarin kita sempat discuss soal hal ini, memang saya juga pribadi ngelihat ada potensi untuk kita nge-short. Cuman yang menarik itu adalah ini loh, berkali-kali di si market ini ngebentuk jarum. Kayak pertanda pelemahan momentum seller gitu. Jadi berdasarkan sellernya sendiri itu nggak mampu nge-create lower low yang signifikan, dan menurut saya itulah yang agak unik gitu. Beda cerita dengan Cardano yang kita sudah bahas di beberapa hari yang lalu ya. Jadi kalau misalkan saya sedikit update tentang Cardano, waktu lalu kita sempat ada bahas juga dia membentuk semacam kalau Cardano waktu itu head and shoulders ya kalau nggak salah. Waktu itu kita nggak bentuk yang namanya si rising wedge pattern, lalu terjadi breakout, dan saya udah katakan bahwa level supportnya itu di kisaran level bottom sini, dan setelah kena level support tersebut kita kembali terpantul. Oke, nah itu untuk Bitcoin time frame 1 jam. Saat ini resistance kita itu di kisaran 34.300. Let's say dia pullback, menurut saya pullbacknya dia akan ngetes ke kisaran exponential moving average 21, 34 maupun yang 55, atau kemungkinan besar adalah dia nge-retest sampai kisaran descending channel resistance line yang terakhir sebelum dia menguat lagi gitu ya. Atau kalau misalnya memang secara trennya dia seperti sekarang ini masih sangat kuat, ya menurut saya potensi aja sih untuk kita ngelihat rebound yang sangat signifikan. Karena kalian lihat every time sellernya masuk nggak signifikan banget kan, bahkan bayarnya langsung masuk lagi gitu. Ini kayak pertanda bahwa buyer itu bener-bener pertahanin banget level kisaran area ini gitu. Ini sih sebenarnya tinggal nunggu waktu aja bisa nge-blast off istilahnya untuk pergerakannya gitu. Jadi ini bagian resistance kita saat ini yang kita perlu ketahui, dan potensial dia membentuk semacam kayak ascending triangle maybe ya. Kalau misalnya kita breakout atas, ini mungkin breakoutnya juga lumayan kencang lagi gitu untuk next move-nya.
Oke. Paling itu untuk time frame hourly-nya, kalian boleh perhatikan. Lalu sedikit saya pembahasan untuk time frame weekly. Ini yang sangat menarik juga menurut saya, dimana kita bertahan di atas level Fibonacci retracement sekitar yang 23,6% kalau nggak salah guys. Jadi seingat saya ini 38,2 dan ini 23,6%. Jadi memang ini sebenarnya seperti Bitcoin Rainbow lah kita bilang ya. Dari segi pergerakan, ini saya gunakan Bitcoin Logarithmic Curve. Kita belum mencapai level top, which means memang kita belum saatnya bear market gitu. Artinya kita masih ada potensi untuk masuk lagi ke fase bull-nya sekali lagi, mungkin untuk ngejar ke bagian top daripada si rainbow ini ya, atau si Bitcoin Rainbow inilah istilahnya gitu. Nah, secara pergerakan kurang lebih seperti itu kalau untuk time frame ini gitu ya. Kita coba take out dulu si ininya dan saya akan tambahkan exponential moving average 55 yang kalian boleh lihat sendiri ya. Ini cukup bagus sebetulnya kalau misalkan dalam waktu 1 hari 10 jam lagi kita close-nya di atas level ini berarti false breakout atau false breakdown yang menandakan bull itu atau buyer itu kembali take over market gitu ya. Take over market apa yang di kisaran level ini guys ya. Ini kan sebenarnya terbentuk semacam kayak rectangle ya, atau ya bisa dibilang kayak semacam area range lah gitu, dimana ya kita kembali tertahan lagi di atas level itu gitu. Dan kalau misalkan kita bertahan di atas level tersebut berarti cukup mungkin atau possibility kita atau probabilitas kita untuk ngelihat marketnya itu rebound kembali, even though untuk ngetes kisaran level 39.000 sekalipun itu sangat possible gitu. Karena kalau misalkan udah kebentuk kayak gini, apalagi close-nya di atas gitu ya, berarti kita nggak bentuk semacam bullish engulfing ditambah dengan informasi panjangnya tail candle ini, berarti adanya ketidakmampuan market untuk mempertahankan level di bawah exponential moving average 55 itu. Dan itu adalah a good sign buat kita yang mungkin pengen coba entry, either itu untuk scalping atau untuk jangka panjang sekalipun. Menurut saya cukup oke gitu. Oke, kurang lebih itu update saya seputar Bitcoin. I hope apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Cheers!